Jadi pasar Tanah Abang dari tahun 72 sampai 2002 didominasi oleh pedagang muslim, antara kelompok Minang, orang Padang, orang Tasik, dan yang lain-lain yang muslim-muslim, yang sekian persennya Cina-Cina juga. Sekarang beralih 95% pasar Tanah Abang itu milik Cina. Kalau saya bahas, Anda akan bisa membayangkan betapa pilunya hati saya. Atau kita teruskan dengan kasus pasar. Pasar, kalau jamaah mau memahami, sejak tahun 2000-an pasar itu dibakar. Catat baik-baik, rekam baik-baik. Bakar. Kita mulai dari mana? Pasar Tanah Abang. Karena kalau kita runut sejak tahun 2002 sampai tahun 2010, kita ikuti dalam acara di TV One, pada acara Kabar Plus Plus pada tanggal 13 Mei tahun 2010, dalam sebuah acara sedemikian rupa, seorang wartawan senior yang pernah masuk penjara gara-gara menghina Rasulullah, namanya Arswendo Atmobiloto. Dulu dia karena menghina Rasulullah itu diadakan polling, Rasul itu ada di bawah, maaf ya, pantatnya Camelia Malik. Akhirnya didemo oleh pemuda Islam, pernah vonis 6 tahun, dan dia udah mati. Namanya Arswendo Atmobiloto. Apa yang dikatakan dalam dialog di TV One itu? Selama tahun 2002 sampai 2020 di Tenggarai telah dibakar sebanyak 500 pasar. Saya akan buka 2 kasus yang saya tahu. Satu, pasar Tanah Abang. Saya ini anak Tanah Abang. Saya anak Betawi asal Sumatera Barat. Saya tinggal di Gang 1, Habib Rizik Gang 3. Pasar Tanah Abang itu mulai dibangun tahun 72. Semua orang yang tahu pasar Tanah Abang itu mulai eksis sekitar tahun 1990-an. 20 tahun kemudian sangat terkenal sebagai pusat terbesar di Asia Tenggara. Dulu kalau orang di pasar Tanah Abang itu punya toko 3x4, agar diikuti cerita saya biar Anda memahami betapa ini permainan yang hampir tidak terbaca di hadapan publik. 3x4 sewanya 40 juta setahun. Menurut Bapak mahal apa murah? Saya lihat, tangan saya dilihat ya. Yang nggak ditanya jangan jawab. Ini supaya kita dialognya masuk. Menurut Bapak 40 juta Bapak bilang mahal, saya terangkan. 3x4 itu hanya untuk display, untuk gambar, contoh, etalase misalnya baju seragam sekolah. Anda tahu, baik di Balikpapan, di Palangkaraya, di mana-mana itu banyak yang belanja di Tanah Abang. Jadi orang yang sewa 4 itu, mereka bisa simpan uang bersih 500.000 satu hari. Ingat ya, uang bersih bukan untung bersih. Uang hilang. Nah, kalau bahasa Betawinya uang hilang. Sekarang kalau kita punya setahun itu 360, dia 1.000, anggaplah dipotong dengan lebaran dan santai, jadi 300 hari, kan hari. Kita anggap sajalah, nama pedagang kan jualan kan tiap hari ya, dipotong 60 hari. Masuk akal kan kalau 360, dia kondangan, dia lagi malas atau sakit, total 60 hari. Anggaplah 300 kali 500.000 berapa? 150 juta. Bapak, ini uang hilang. Kalau tadi sewanya cuma 40 juta, ternyata cuma bayar punya uang buat itu 150. Dari sini aja masih untung. Sekitar tahun 2002 itu pasar dibakar. Saya konfirmasi dengan tim intelijen maupun dengan pihak teman-teman kita yang polisi, yang intelijen juga banyak yang begini. Nggak boleh ngomong Ustadz, karena nanti kalau ketahuan saya dimarahi nama atasan. Jadi Anda suka nonton film India nggak? Film India itu Tuan Takur kalau sambutan saudara-saudara, padahal di belakang kampungnya dibakar, padahal di belakang rakyatnya diracunin. Itu kalau boleh saya teruskan ini. Akhirnya setelah pasar itu yang dulunya dia bisa sewa 3x4 meter dengan harga 40 juta, sekarang nggak mahal Pak ya. Kalau diceritain kan nggak mahal Pak ya, karena dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa apa. Setelah dibakar, berebutlah antara 2 Tommy. Paham nggak sampai sini? Kalau nggak paham bilang tidak.
Paham nggak dua Tommy itu? Tommy Cina sama Tommy pribumi. Paham sampai di sini? Nah, saya nggak terusin. Akhirnya, dulunya pasar Tanah Abang yang diisi oleh para pedagang-pedagang dari Sumatera Barat dan juga beberapa dari daerah-daerah lain, terutama agak menonjol itu Sumatera Barat. Makanya di Tanah Abang itu ada Los Tasik. Karena perebutan kekuasaan, pendominasian, renovasi dan pembangunan ulang dari pasar Tanah Abang itu diambil alih oleh jaringan Cina dengan mafia-mafia Cinanya. Akibatnya Tommy Cendana kalah. Yang menang Tommy dengan segala seorang yang punya kriminal serius yang bernama Victor Leskodat. Victor Leskodat nggak boleh jadi gubernur karena dia punya persoalan menyiksa seorang perempuan yang sedang bermasalah. Dia kriminal berat itu kalau dalam ilmu hukum. Itu karena dia anak buahnya dari komandan mafia Cina itu, akhirnya nggak ada yang bisa bahas. Ya. Dan ini dilema juga buat saya ini membahas ini sekarang nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah akhirnya dibangun, sekarang Pak, itu yang 3x4 itu tidak bisa lagi sewa Pak. Sekarang saya pindah bertanya. Saya tanya sama antum yang baju kotak. Bukan ini kan? Kan? Yang belum tahu kotak-kotak, seragam kotak-kotak yang dipakai oleh Jokowi Ahok pada musim pemilihan gubernur pada tahun 2012 itu adalah seragam warga Partai Komunis Dunia. Mau bukti? Lihat di koran Media Indonesia tanggal 17 September tahun 2012 halaman 12 pojok kanan atas. Kan udah saya bilang tadi kalau mau debat sama gue, ayo syaratnya dua ya. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Gue terangin PKI-nya bangkit. Ya. Kalau udah gini tau-tau ditangkap lagi di Borgol lagi ya berarti ente emang PKI beneran. Apa yang nangkep saya gara-gara membahas PKI saya nyatakan dia PKI. Udah gitu aja. Berarti PKI-nya bangkit gitu. Ya. Pasar yang angkanya 3x4 meter itu udah nggak boleh sewa lagi Pak, harus beli. Saya tanya sama antum. Yang lain jangan jawab dulu nih, biar kita dengar dia. 3x4, Anda taksir kalau disuruh beli berapa harganya? Anda sebut aja, nggak usah ragu-ragu. Anda kan nggak beban kan, nggak ngutang kok, cuma nyebut aja. Berapa? 100 juta. Jauh banget, Bapak. 1M. Ada yang berani? Yang lain? Lelang? Anda tahu harganya 5-8 miliar. Cuman 3x4 meter. Siapa yang beli akhirnya? Cina lagi. Jadi pasar Tanah Abang dari tahun 72 sampai 2002 didominasi oleh pedagang muslim, antara kelompok Minang, orang Padang, orang Tasik dan yang lain-lain yang muslim-muslim, yang sekian persennya Cina-Cina juga. Sekarang beralih 95% pasar Tanah Abang itu milik Cina. Kalau saya bahas Anda akan bisa membayangkan betapa pilunya hati saya. Kenapa saya ada ditahan gara-gara kasus saya ceramah di Masjid Mujahidin Perak. Ceramah saya jelas membahas bahaya penjajahan Cina. Bagaimana tidak? Di tempat kita yang mayoritas muslim yang tidak ada mereka minta bagian. Tapi di tempat mereka kita nggak dibagi. Anda kalau ngerti Jakarta itu kalau arah itu ke pusat kota, arah ke Senen, nanti ada yang namanya Harmoni, ke sana tuh jalur kota Gajah Mada. Itu 100% pusat pertokoan milik Cina semua, 100%. Giliran punya dia kita nggak dikasih, giliran punya kita minta bagian. Tuh watak Cina tuh. Giliran kita berpendapat begini dibilang sara, dia masuk persara. Mana ada di pusat perbelanjaan Cina boleh ada pribumi punya? Enggak boleh. Tapi kalau kita ngebahas Cina, kita dimarahin, ditangkapnya sama polisi, karena polisi disuruh sama Cina. Itu aja gampangnya, bukan yang tugas di sini, atasannya yang jenderal. Kalau yang tugas sebenarnya kadang-kadang dalam hati kecil, bener juga Ustadz, saya juga rumah masih ngontrak. Begitu. Karena jenderal-jenderal yang begitu nggak bisa ngomong, akhirnya karena pusing diomelin, ditunjuk, dipukul lah saya. Tapi kalau mukul saya sekarang, saya lawan. Ya, kemarin saya baik-baik datang ke kantor polisi, diundangnya sebagai saksi. Kan kalau dalam ilmu proses hukum, kalau orang dipanggil saksi itu belum ditahan. Misalnya ada 12 surat.
saksi berubah jadi tersangka, tersangka langsung ditangkap, ditangkap langsung ditahan. Wah, ini persis zaman Belanda nih, ya. Kayak tuanku Imam Bonjol atau siapa yang dijebak, ditangkap, di penjara. Nah, besok saya digituin lagi, saya lawan dulu, ya. Karena ini ada persoalan serius, negara ini sedang sangat sakit parah. Itu baru pasar Tanah Abang tuh. Kalau diurai lagi, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Klewer, pasar yang di Solo, pasar termasuk yang di Kalimantan. Saya ingin katakan, dibakar. Dan itu skemanya dari jaringan para mafia-mafia bisnis Cina. Bukan hanya narkoba, bukan hanya trafficking, semua. Dan inilah yang menjadi persoalan ketika kaum muda Islam, ketika para politisi Muslim, ketika calon-calon gubernur, calon wali kota, calon bupati Muslim, kalau tidak mengerti misinya bukan sekedar jadi. Misi mereka adalah menyelamatkan ini, tanah ini sudah di tangan mereka. Pemindahan ibu kota ke Penajam itu program PKI tahun 55.